Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kita membuka sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kitab yang beliau namai dengan Al-Adabul Mufrad. Sesuai namanya, Al-Adabul Mufrad merupakan kitab adab. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya adab ini terbagi tiga: Al-Adabu ma'allah, adab bersama dengan Allah. Kemudian yang kedua, Al-Adabu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, adab bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Al-Adabu ma'an nas, adab bersama dengan manusia, yakni manusia pada umumnya. Adab kepada manusia ini terbagi-bagi lagi: adab kepada orang tua, adab kepada saudara, adab kepada kerabat, adab kepada tetangga, adab kepada pemerintah, adab kepada kaum muslimin secara umum, adab kepada orang-orang kafir. Jadi kepada orang kafir juga ada adabnya. Adab kepada orang yang merdeka atau orang yang diperbudak. Ya. Intinya bahwa di dalam agama kita urusan adab ini merupakan perkara yang sangat penting. Sampai para ulama kita menulis kitab yang berisi adab-adab. Salah satunya adalah kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala seorang imam yang berasal dari negeri Bukhara. Sekarang ini terletak di Uzbekistan. Daerah Bukhara terletak di Uzbekistan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dikenal dengan kunyahnya Abu Abdillah, dan nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Ini sama dengan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Ismail. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari garis keturunan Nabi Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita ingin mengingat nama dan nasabnya beliau, ingat saja nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah.
Bardisbah ini kakeknya beliau yang merupakan maula bagi Bani Al-Juhfi. Makanya beliau terkadang di belakang namanya Al-Bukhari Al-Juhfi. Al-Juhfi maula. Al-Juhfi itu nisbah kepada Bani Al-Juhfi. Mantan apanya tuannya kakek beliau. Baik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala lahir pada tahun 194 Hijriah. Dan ketika itu lahir dalam keadaan yatim. Jadi ayahnya beliau sudah meninggal sebelum beliau lahir. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tumbuh dalam keadaan miskin. Karena ayahnya beliau meninggal dunia, tinggallah ibunya beliau yang mendidik Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tapi dari kesusahan yang seperti itu tidak kemudian membuat beliau patah semangat dalam menuntut ilmu. Bahkan dari kekurangan-kekurangan seperti itu, beliau kemudian bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Tidak ada kekayaan-kekayaan yang melalaikan beliau dari menuntut ilmu agama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala semasa kecilnya beliau mengalami kebutaan. Kemudian berkat doa dari ibunya, beliau setiap hari mendoakan supaya diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala kembali menjadi orang yang sehat penglihatannya. Kemudian beliau dari situ bersemangat untuk menghafal Al-Quran dan menghafal hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh sebagian di antara ulama kita bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mulai menghafal hadis sebelum mencapai umur 10 tahun. Biasanya para penuntut ilmu pada masa itu mulai mempelajari ilmu agama ketika mereka sudah balik. Adapun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sejak beliau diberikan penglihatan yang sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau betul-betul memanfaatkan waktunya untuk menghafal Al-Quran dan menghafal hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beranjak dewasa, jadi seorang pemuda yang sudah mulai terlihat ya kedewasaannya, beliau kemudian melakukan haji pertama kalinya ke kota Mekah, dan di sanalah beliau tinggal beberapa lama untuk mengambil ilmu dari para ulama yang ada di negeri Mekah. Di sana beliau mempelajari tafsir, pelajari usul fikih, dan mempelajari ilmu hadis. Maka sejak saat itulah Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala semakin terbuka ilmunya, dan beliau berkeliling dunia mendatangi majelis para ulama, sampai disebutkan oleh sebagian di antara ulama kita bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan hadis sekitar 600.000 hadis. Sekitar 600.000 hadis. Subhanallah ya. Adapun Sahih Al-Bukhari itu hanya sekitar 7.000 hadis. Jadi bayangkan ya, dari 600.000 hadis yang beliau hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah menyaring dari 600.000 ini menjadi 7.000. Beliau letakkan di dalam kitab yang kita kenal dengan
Sahih Al-Bukhari atau Al-Jami' Sahih. Di segelintir dari apa yang beliau hafal ya, 600.000 menjadi 7.000. Coba kalian ya bayangkan ya, begitu sedikitnya sebenarnya hadis yang dicantumkan oleh beliau di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Karena memang itulah hadis-hadis pilihan, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ketika Imam Bukhari rahimahullah taala di akhir hayatnya, beliau kemudian kembali ke kampung halamannya yaitu Bukhara. Dan ketika beliau tinggal di Bukhara, beliau mengadakan majelis-majelis ilmu. Beliau membacakan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para penuntut ilmu di negeri tersebut. Dan pernah suatu hari ada seorang amir, seorang gubernur yang ada di Bukhara, memerintahkan Imam Bukhari rahimahullah taala datang ke majelisnya amir ini, gubernur ini. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah taala membalas permintaan orang itu, amir itu. Beliau katakan bahwasanya al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Artinya datanglah ke majelis-majelis ilmu. Jangan saya yang datang ke rumah Anda, datang ke masjid-masjid kaum muslimin, datang ke pesantren-pesantren mengambil ilmu. Jangan saya yang datang ke istana Anda, ke rumah Anda, karena ilmu agama ini adalah milik seluruh kaum muslimin. Setiap orang berhak untuk mendengarkannya, bukan hanya orang-orang kaya yang berhak mendengarkannya, bukan hanya pejabat-pejabat, tapi seluruh lapisan masyarakat berhak untuk mendengarkan dan mengikuti kajian-kajian ilmu tersebut. Akhirnya Imam Bukhari rahimahullah taala menghadapi masalah yang besar ketika itu. Akhirnya beliau diusir dari Bukhara. Akhirnya beliau memilih keluar dan tinggal di suatu daerah namanya Hortangka, yang apalagi dekat dengan Samarkand ya. Samarkand hari ini kalau tidak salah masuk dalam negara bagian Rusia. Iya. Masuk dalam wilayah Rusia Soviet ya. Cuma saya tidak sempat cari daerah Samarkand ini, bahasa Arabnya Samarkand. Ya, ada ulama namanya Samarkandi, Abu Laif As-Samarkandi, berasal dari sana. Nah, di sanalah beliau tinggal di daerah Hortangka, dekat dari Samarkand, dan beliau hidup di sana sampai beliau meninggal dunia. Dan Imam Bukhari rahimahullah taala ia meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Dan Imam Bukhari rahimahullah taala meninggalkan banyak karya tulis yang diambil manfaatnya oleh para penuntut ilmu. Di antaranya adalah kitab Sahih Al-Bukhari, kemudian kitab Al-Adabul Mufrad yang akan kita kaji pada majelis kali ini insyaallah taala. Kemudian kitab At-Tarikh, ada 3 tarikhnya beliau, At-Tarikhul Kabir, kemudian At-Tarikhul Awsat, dan At-Tarikhul As-Shaghir. Demikian pula Imam Bukhari rahimahullah taala punya kitab yang kita kenal dengan Juz'u Af'alil Ibad, Juz'u Af'alil Ibad. Demikian pula Juz'ul Qiraah. Iya. Dan masih ada lagi kitab-kitab beliau yang lainnya, tidak sempat kita sebutkan satu persatu pada majelis kali ini, karena majelis kita ini ya hakikatnya bukan untuk menceritakan biografinya beliau, tapi kita ingin membahas kitabnya beliau, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad
Ini merupakan kitab yang ditulis oleh beliau di luar dari Sahih Al-Bukhari. Jadi jangan ada yang mengira bahwasanya Al-Adabul Mufrad diambil dan disendirikan, ya, dikeluarkan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Seperti misalnya kitab Amalul Yaumi wal Lailah yang ditulis oleh An-Nasa'i sebenarnya diambil dari kitabnya As-Sunanul Kubra. Beda halnya dengan Al-Adabul Mufrad, karya Al-Bukhari ini tidak diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Adapun kitab Amalul Yaumi wal Lailah karyanya An-Nasa'i rahimahullah yang sekarang ini dicetak, ya, dikenal dengan Amalul Yaumi wal Lailah, ini terambil dari kitab As-Sunanul Kubra karyanya beliau. Dari kitab As-Sunanul Kubra. Ini perlu saya jelaskan karena ada sebagian penuntut ilmu mengira bahwasanya kitab Al-Adabul Mufrad ini sebenarnya katanya dari Sahih Al-Bukhari, padahal tidak. Dia adalah kitab tersendiri yang ditulis oleh Al-Bukhari rahimahullah taala di luar dari Sahih Al-Bukhari. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kitab Al-Adabul Mufrad ini sudah disyarah oleh sejumlah ulama kita. Di antaranya adalah seorang ulama yang bernama Abdus Samad, Fadlullahi As-Samad, ya, judul kitabnya Fadlullahi As-Samad. Ya. Kemudian juga menyusul, ya, ulama-ulama yang lainnya nulis syarat terhadap Al-Adabul Mufrad. Seperti ada seorang ulama dari negeri India dikenal dengan Muhammad Luqman As-Salafi rahimahullah hafizahullah taala, dalam kitabnya Rasul Barad, ya, Rasul Barad, ya, Syarhul Adabil Mufrad. Kemudian juga ada Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala juga punya syarat terhadap Al-Adabul Mufrad. Namun dalam kesempatan dalam membahas kitab Al-Adabul Mufrad ini, kami tidak akan berpatokan pada salah satu dari kitab-kitab tersebut. Apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut berupa faedah, insyaallah taala kita akan nukilkan darinya. Iya. Nanti kita akan nukilkan sebagiannya insyaallah taala di tengah-tengah kita mensyarah, ya, hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Iya. Demikian pula nanti kita akan nukilkan dari ulama-ulama yang lainnya. Karena apa yang dibawakan oleh Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad ada hadis-hadis yang banyak diriwayatkan oleh para a'immatul hadis yang lainnya, termasuk Al-Bukhari rahimahullah taala sendiri meriwayatkan sebagian hadis-hadis yang ada dalam Adabul Mufrad di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Hanya saja Al-Imam Al-Bukhari sebagai seorang hafidh yang sangat luas ilmunya dalam periwayatan hadis, beliau di dalam membawakan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan diulangi di dalam Al-Adabul Mufrad, tapi dengan sanad periwayatan yang berbeda. Ini kelebihannya Al-Bukhari. Jadi kadang ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, lafaznya sama tapi ada dua sanad periwayatannya beliau. Ada 3 bahkan ada 4. Oleh karena itu dalam Sahih Al-Bukhari sendiri ada satu hadis yang beliau bawakan lagi di bab yang lainnya, tapi dengan sanad periwayatan yang lainnya. Rawi-rawinya berbeda dengan hadis dengan sanad yang sebelumnya. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita masuk pada pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad
karya dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan kitab Al-Adab Al-Mufrad ini disalin oleh murid-murid beliau. Kemudian murid-muridnya mau menceritakannya kepada muridnya, si murid ini lagi menceritakan orang setelahnya, ya, sampai sanad periwayatannya kepada ya ulama setelahnya. Bahkan sampai hari ini para ulama kita masih meriwayatkan kitab Al-Adab Al-Mufrad ini dengan sanad periwayatan yang sangat panjang. Dan cukuplah kitab Al-Adab Al-Mufrad menjadi kitab yang mutawatir periwayatannya dengan tercetaknya kitab Al-Adab Al-Mufrad. Setiap orang bisa melihatnya dan memilikinya. Walillahil hamdu wal minnah. Ini kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini tidak susah kita dapatkan karena sudah dicetak di berbagai percetakan yang ada di dunia. Baik, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata ketika membawakan bab yang pertama, babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ini dalam surat Al-Ankabut pada ayat yang ke-8. Babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi husnan. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mewasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dari bab yang pertama ini jemaah sekalian, memberikan faidah kepada kita bahwasanya kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau khususkan dengan adab yang terkait dengan adab-adab kepada manusia. Kalau kita jelaskan tadi bahwasanya adab itu terbagi 3. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Rasulullah SAW, dan adab kepada manusia secara umum. Dari bab yang pertama ini, beliau langsung membawakan adab yang terkait dengan orang tua kita. Ya. Beliau tidak membahas adab bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada isyarat dari Al-Bukhari rahimahullah taala bahwasanya kitab beliau yang Al-Adabul Mufrad ini beliau tulis untuk menjelaskan adab-adab terkait dengan manusia. Ya. Beliau tidak jelaskan adab-adab yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak jelaskan di dalam kitabnya ini. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala yakni dalam suratul Ankabut pada ayat yang ke-8, wa wassaynal insana biwalidayhi husnan. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di dalam sebagian qiraah husnan diganti dengan ihsanan. Dalam sebagian qiraah para ahli qiraah ya, ada yang membacanya ihsanan. Sama sebenarnya maknanya. Iya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita selaku anak bahwasanya di sana ada adab yang perlu kita perhatikan terkait dengan orang tua kita. Orang tua yang merupakan
manusia yang paling berjasa di dalam hidup kita. Terkhusus ibu misalnya, yang mengandung kita, melahirkan kita, kemudian merawat dan memperhatikan kita, menyusui kita, mendidik kita. Sementara ayah yang banting tulang, peras keringat keluar dari rumahnya dari pagi sampai sore, bahkan terkadang lembur sampai jam 10 malam misalnya, hanya sekedar untuk bisa menghidupi anak-anak dan istrinya. Jasa baik orang tua yang seperti ini tidak akan mungkin dibalas oleh seorang anak kecuali dalam satu kondisi. Di saat orang tuanya menjadi seorang budak hamba sahaya, dia dapati orang tuanya diperbudak oleh manusia karena terjadi peperangan, kemudian dia ditawan, akhirnya menjadi budak, diperjualbelikan di pasar, kemudian anaknya datang membebaskan kedua orang tuanya, barulah setelah itu dia bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan akan datang penjelasannya insyaallah di dalam bab yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat, memberikan pesan khusus kepada anak-anak. Di hadapan orang tuanya hendaknya mereka berlaku ihsan, berlaku baik, melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang tua sebagai bentuk baktinya kepada kedua orang tuanya. Ya, sebagai bentuk baktinya kepada kedua orang tuanya. Dijelaskan oleh sebagian di antara ulama kita bahwasanya makna wasaina wa wasaina maknanya adalah amarna, kami perintahkan. Ya. Jadi maknanya adalah kami perintahkan. Kalau berbuat baik adalah perkara yang Allah perintahkan, maka berarti dia adalah perkara yang disyariatkan, dan secara khusus lagi diwajibkan di dalam agama, karena setiap perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ataukah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya memberikan faedah wajibnya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah dalam ilmu usul fikih, bahwasanya al aslu fil amri lil wujub, hukum asalnya pada perintah, yakni perintah Allah dan Rasulnya adalah untuk wajib, untuk menjelaskan wajibnya sesuatu. Ya, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari hukum wajib menjadi sunnah, baru kita katakan sunnah. Dan tidak boleh kita katakan sunnah kecuali ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, jangan sekali-kali kita katakan bahwasanya perintah di situ hukumnya sunnah. Ini kaidah, ya. Makanya kadang kita mendengarkan ustaz menjelaskan ayat, menjelaskan hadis, tidak ada kata wajib di situ, tapi ustaz bisa memahami bahwasanya perkara ini wajib, seperti bakti kepada orang tua, berbuat baik kepadanya wajib. Kenapa? Karena dia adalah perkara yang diwasiatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan, seorang ulama kita yang bernama Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi rahimahullah taala berkata ketika menafsirkan ayat ini, wa wassaynal insana biwalidayhi husnan, kata beliau rahimahullah taala, yaqulu ta'ala amirun ibadahu bil ihsani ilal walidaini.
Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan memerintahkan para hambanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ba'dal hathi ala tamassuki bi tauhidih, setelah memberikan anjuran untuk berpegang teguh dengan tauhidullah, tauhidan Allah. Fa innal walidaini huma sabab wujudil insani, karena kedua orang tua merupakan sebab adanya seorang manusia. Kita ada, kita lahir di dunia ini sebabnya orang tua. Iya. Walau ma alaihi riwayatul ihsan, kedua orang tua kita memiliki hak atas anaknya berupa puncak ihsan, perbuatan baik. Fal walidu bil infaqi, jadi ayah kita, bapak kita, dengan sebab dia memberi infak, perbuatan baiknya, jasa baiknya sama kita, berikan infak kepada anak-anaknya dan istri-istrinya. Wal walidatu bil isfaqi, sedangkan ibu dengan sebab kasih sayangnya, yakni terhadap anak-anaknya. Makanya mereka punya hak, ya puncak apanya ihsan, kita berbuat baik kepadanya. Seorang anak dituntut untuk melakukan berbagai macam kebaikan terhadap kedua orang tuanya sebagai bentuk baktinya kepada kedua orang tuanya. Karena mereka ini punya jasa dan kebaikan yang luar biasa besarnya. Ayah kita misalnya bekerja keras, keluar dari rumahnya sampai sore, sampai malam. Ibu kita di rumah memperhatikan kita, memasakkan makanan, mencucikan pakaian-pakaian kita, mengurusi, merawat kita, mendidik kita. Bahkan sebelum kita lahir, jasa kedua orang tua kita sudah rasakan. Terkhusus ibu misalnya, rela berkorban jiwa dan raganya untuk anaknya, mengandung kita, menghamilkan kita, ya kemana saja dia pergi, dia bawa kita dalam waktu 9 bulan. Semakin hari semakin loyo. Demikian pula dia melahirkan kita antara hidup dan mati. Kemudian setelah kita dilahirkan, kita disusui oleh ibu kita. Selama 2 tahun kita diperhatikan, disusui. Siang malam kita diperhatikan, sampai kadang kita mengganggu tidurnya mereka. Ini kebaikan yang tidak bisa dibayar oleh seorang anak. Belum lagi anaknya mendidik anaknya dengan baik, dia didik dengan akhlak-akhlak dan adab-adab Islam. Iya, diarahkan anaknya, dia lindungi dari hal-hal yang menakutkan dan mengganggunya. Ini semua adalah jasa-jasa baiknya orang tua kita. Tidak mungkin akan kita bisa bayar dengan dunia ini. Andaikan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia, ya, kemudian kita belanjakan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, maka semua itu tidak bisa membayar kebaikan kita terhadap, ya, orang tua kita. Tidak bisa, ya, membayar kebaikannya mereka terhadap kita.
kemudian dari ayat ini, wa wassaynal insana biwalidayhi husnan. Kami wasiatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di sini ada dalil secara tersirat bahwasanya haram hukumnya seorang anak berbuat keburukan terhadap kedua orang tuanya, ataukah salah seorang di antara mereka durhaka kepada mereka. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tersirat di dalam ayat ini. Dijelaskan oleh sebagian di antara ulama kita seperti Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah taala bahwasanya yang dimaksud dengan durhaka kepada orang tua, ini kalian catat, adalah kullu ma yu'dil walidaini. Durhaka itu adalah setiap perkara yang menyakiti orang tua. Minal aqwali wal af'ali, berupa ucapan-ucapan ataukah perbuatan-perbuatan. Iya. Ini yang perlu kita perhatikan ya, jangan sampai ada di antara kita menyakiti hatinya orang tuanya. Iya. Dengan ucapan-ucapannya, dengan sikap-sikapnya, seperti dia katakan kepada kedua orang tuanya atau dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak pantas, dia perlihatkan kepada orang tuanya, dia marah kepada orang tuanya, kemudian dia tibaskan tangannya begini. Dia tidak bicara tapi tangannya begini. Artinya dia tidak mau, tidak suka. Ya, jangan. Bagaimanapun buruknya ucapan orang tua kepada kita, jangan dibalas dengan sikap-sikap dan ucapan-ucapan yang buruk. Adapun mereka melakukan keburukan, mereka akan tanggung. Tapi kewajiban kita sebagai seorang anak, kita diperintah untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka, menampakkan bakti kepada kedua orang tua kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang enak mereka dengarkan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati mereka. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, la wa qul lahumā qawlan karīmā, la taqul lahumā uffin. Jangan kalian mengucapkan ya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada kedua orang tuamu ucapan yang mulia, ucapan yang enak didengar, ucapan yang sopan. Ya. Kecuali kalau kita diperintah orang tua berbuat dosa, ya memang kita dilarang untuk mengikutinya, apalagi melakukan kekafiran. Kita disuruh murtad, kebetulan orang tua kita seorang ya orang yang kafir, kita diperintah, dipaksa untuk kafir. Jangan sekali-kali kita melakukan kekafiran atau kesyirikan yang diperintahkan oleh keduanya. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam sambungan ayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Apabila keduanya memaksamu untuk berbuat kesyirikan kepadaku dalam perkara yang tidak ada ilmu bagimu di dalamnya, fala tuti'huma, maka jangan kamu menaati kedua orang tua. Di dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan sama sekali kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita misalnya perintahkan kita untuk menikah dengan musik. Ya. Jangan ditaati. Sampaikan dulu hujjah kepada mereka, sampaikan bahwasanya musik itu adalah haram.
tidak dibolehkan oleh agama, oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga oleh Rasulullah SAW. Kalau perlu kita hafal ayatnya, hadisnya, sampaikan kepada mereka. Jangan kemudian disuruh begitu saja langsung dituruti, jangan. Sampaikan nasihat kepada mereka supaya mereka mengerti apa yang diperintahkan di dalam agama kita dan apa yang dilarang di dalam agama kita. Baik. Sudah waktu Isya, kita jeda dulu. Diadzan itu. Sudah masuk? Sudah ya? Baik, silakan diadzan. Kemudian kita lanjut. Kita ambil satu hadisnya. Atau bagaimana kalau kita sholat dulu, nanti disambung? Mana yang bagus? Adzan saja dulu, baru lanjut. Baik, silakan. Kita lanjutkan. Setelah Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan judul bab serta dengan ayat yang dia bawakan, orang yang menasah, menyalin kitabnya Bukhari ini baru kemudian membawakan sanad periwayatannya sampai kepada Imam Bukhari. Panjang di sini,
sempat kita bacakan langsung saja ke ucapannya Imam Bukhari. Baik. Kata Imam Bukhari, qala haddatsana Abu Walid. Ini hadis pertama ya. Kalau menceritakan kepada kami Abu Walid. Qala haddatsana Syu'bah. Kata Abu Walid ini kalau menceritakan kepada kami Syu'bah. Nanti kita akan jelaskan satu persatu siapa yang dimaksud dengan Syu'bah di sini. Qala kata Syu'bah, qala Al-Walid ibn Al-Aisari, akhbarani, kata Syu'bah, Al-Walid bin Al-Aisar telah mengabarkan kepadaku. Qala, dia katakan, yakni Al-Walid ini katakan, sami'tu Aba Amrin Asy-Syaibaniyah. Aku pernah mendengarkan Abu Amr Asy-Syaibani yaqulu, beliau katakan, haddatsana sahibu hadhihi ad-dar, telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini, wa auma'a biyadihi ila dari Abdillah, dan beliau yang Abu Amr Asy-Syaibani ini memberikan isyarat dengan tangannya ila dari Abdillah, ke rumahnya Abdullah. Abdullah, kalau kalian dapatkan ada tabi'in yang meriwayatkan dari seorang sahabat namanya Abdullah, pastikan di situ adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini kaidah, kalian catat kaidah dan faedah. Jadi kalau ada tabi'in meriwayatkan dari Abdullah, yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud. Iya. Qala, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini si hadisnya dia. Saya katanya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Perhatikan pertanyaannya sahabatnya, pertanyaan akhirat. Iya, beliau tidak tanya harta apa yang paling bagus ya, tapi beliau katakan amalan apa yang paling bagus. Baik, kita lanjutkan dulu. Qala as-salatu ala waqtiha. Kata Nabi SAW, salat pada waktunya. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, hadis yang lain dikatakan pada awal waktunya. Qultu tsumma ayyu. Saya katakan, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian apalagi? Artinya amalan apalagi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala tsumma birrul walidaini. Kata Nabi SAW, kemudian bakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayyu. Saya katakan, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi? 3 kali sudah bertanya. Kata Nabi SAW, qala tsummal jihadu fi sabilillah. Tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah. Qala, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsani bihinna, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku ya hal-hal tersebut. Wala istazattuhu lazadani, andaikan saya minta tambahan kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya lazadani, maka pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan tambahan kepadaku. Artinya, andaikan saya terus bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka pasti Nabi SAW akan terus memberikan tambahan jawaban sampai banyak ilmu yang saya dapatkan, tapi katanya saya tidak lanjutkan. Perhatikan ya adabnya sahabat kepada Nabi SAW. Kenapa tidak dilanjutkan? Khawatir memberatkan Nabi SAW. Karena kalau terlalu banyak pertanyaan, maka Nabi SAW akan menghabiskan waktu bersama mereka ya. Sementara beliau punya keperluan yang lain bersama anaknya, bersama istrinya, bersama kaum muslimin yang lainnya, bersama pasukannya, bersama dengan urusan negara. Makanya juga disebutkan di dalam Al-Quran, para sahabat itu kalau datang ke rumahnya Nabi SAW, jangan berlama-lama di situ. Ya. Karena itu akan memberatkan Nabi SAW. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali ke awal sanad hadis ini. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Abdul Walid, telah menceritakan kepada kami Abdul Walid, ini gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Nama aslinya adalah Hisam bin Abdul Malik, lebih dikenal dengan kunyanya Abdul Walid At-Tayalisi. Ya, dikenal dengan Abdul Walid At-Tayalisi Al-Basri. Beliau ini termasuk di antara min sigori atba'i tabi'in, junior di kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau wafat pada tahun 227 Hijriah. Beliau ini adalah seorang yang thiqah. Adapun hadis-hadisnya beliau maka diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi kalau kalian mau lihat hadis-hadisnya, buka kitab-kitab ini, Al-Kutubus Sittah, kitab 6, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Buka di situ. Kemudian kata Abdul Walid At-Tayalisi rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Yang dimaksud dengan Syu'bah di sini adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri. Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri. Beliau ini digelar dengan Amirul Mukminin fil hadis. Orangnya hebat, orangnya sampai dipuji oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya beliau adalah seorang yang thiqah, thiqatun hafidun mutqin, Amirul Mukminin fil hadis. Kalau Al-Bukhari memberikan pujian, Al-Hafidz memberikan pujian kepada seorang rawi dengan 3 pujian, ini merupakan puncak ya tertinggi bagi seorang rawi yang ada di dalam kitab Aqribut Tahdhib yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Baik, Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah ta'ala meninggal pada tahun 160 Hijriah. Adapun hadis-hadisnya beliau, maka hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Ashabul Kutubus Sittah, yang Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian kata Syu'bah rahimahullah ta'ala, qala Al-Walid bin Al-Aisar akhbarani. Katanya Al-Walid Ibnu Al-Aisar mengabarkan kepadaku. Al-Walid bin Al-Aisar, nama lengkapnya adalah Al-Walid bin Al-Aisar bin Quraisy Al-Abdi. Beliau ini seorang rawi yang berasal dari negeri Kufah. Beliau termasuk min sigori tabi'in, junior di kalangan tabi'in. Adapun hadis-hadisnya beliau, maka hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya. Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Baik. Beliau ini juga adalah rawi yang thiqah. Kemudian kata Al-Walid bin Al-Aisar, qala sami'tu Abu Amr Asy-Syaibaniyah, telah menceritakan kepadaku Abu Amr Asy-Syaibani. Nama aslinya adalah Sa'ad bin Iyas. Ya, Sa'ad bin Iyas, lebih dikenal dengan kunyanya Abu Amr Asy-Syaibani Al-Kufi, berasal dari Kufah. Beliau ini min kibarit tabi'in, pembesar di kalangan tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Adapun hadis-hadisnya, maka hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Ashabul Kutubus Sittah. Yaqul, kata Abu Amr Asy-Syaibani, haddatsana sahibu hadhihi dar.
telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini, wa auma'a biyadihi ila dari Abdullah, dan beliau memberikan isyarat dengan tangannya kepada rumahnya Abdullah. Yang dimaksud di sini Abdullah adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali. Beliau adalah qari' min al-qurra, seorang ahli qiraah, termasuk min as-sabiqin al-awwalin fil Islam. Beliau masuk Islam ketika Nabi SAW masih berada di kota Mekah. Ya. Adapun hadis-hadisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Ashabul Kutubis Sittah, dan beliau ini salah satu di antara 4 orang Abdullah Abadilah, diistilahkan dengan Abadilah, 4 orang Abdullah. Abadilah itu Abdullah, 4 orang. Dikenal paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. 4 orang Abdullah ini, catat ya. Pertama Abdullah bin Mas'ud, ya, gandengkan dengan Abdullah bin Amr. Jadi kedua-duanya ini orang-orang senior ya. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Abbas, junior dia. Kemudian dipasangkan dengan Abdullah bin Umar yang selevel dengannya, supaya mudah dihafal ya. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Abbas, kita dahulukan beliau karena beliau adalah sepupunya Nabi SAW. Kemudian yang keempat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. 4 orang Abdullah ini. Baik, hadirin sekalian yang kami muliakan, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya katanya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Artinya amalan apa yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat pada waktunya. Sini kita perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat yang merupakan ibadah yang terbesar setelah syahadatain, dan ini merupakan hak terbesarnya Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba. Hak yang terbesar bagi Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat. Ya. Disebutkannya salat di sini bukan berarti bahwasanya ibadah-ibadah yang lainnya kita tidak perhatikan, tidak ya. Tapi maksudnya di sini mewakili ibadah-ibadah yang lainnya yang wajib kita tunaikan. Pertama kali kita perhatikan adalah salat. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala qultu tsumma ayyu? Saya katakan setelah itu apa lagi? Kemudian apa lagi? Ya. Qala tsumma birrul walidaini, kemudian bakti kepada kedua orang tua. Haknya Allah, setelah itu haknya orang yang paling berjasa atas diri kita, yaitu kedua orang tua kita. Haknya mereka birrul walidaini, kita berbakti kepada kedua orang tua. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan seorang, ya, dengan siapapun, dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Kata ihsanan yang belajar bahasa Arab, ya, dan belajar usul fikih, ini namanya, ya,
al-masdaru fi manzilati al-amal, masdar yang berposisi sebagai perintah. Iya, yang belajar bahasa Arab ini yang mengerti. Kalau yang tidak mengerti karena tidak belajar bahasa Arab, sabar, ya. Dijelaskan dalam usul fikih juga, ya. Baik. Kita lanjutkan. Qultu tsumma ayyu. Saya katakan, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi? Qala tsumma al-jihad fi sabilillah. Kata Nabi SAW, kemudian jihad di jalan Allah. Di sini ada isyarat bahwasanya kewajiban jihad yang merupakan fardu kifayah. Apabila ada sebagian orang di antara kaum muslimin yang ditunjuk untuk mengikuti jihad fisabilillah, maka yang lainnya gugur kewajiban untuk mengikuti jihad fisabilillah. Dan jihad yang hukumnya fardu kifayah, ketika diperhadapkan dengan bakti kepada kedua orang tua, posisi bakti kepada kedua orang tua masih lebih tinggi dibandingkan jihad yang hukumnya fardu kifayah. Jadi hukum asalnya jihad fisabilillah adalah fardu kifayah, kecuali dalam 3 keadaan. Sebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwasanya ada 3 keadaan jihad itu berubah dari hukum asalnya menjadi fardu ain. Fardu ain itu fardu bagi setiap orang. Pertama, ketika adanya istinfar, ada perintah untuk keluar berjihad dari pemimpin tertinggi negara, khalifah atau presiden. Yang kedua, ketika adanya hujumul adu, ketika adanya serangan musuh, ada musuh menyerang, tiba-tiba semua orang harus ikut berjihad ketika itu. Tidak perlu minta izin kepada orang tua. Salahnya kita ini sudah diserang, ya. Kemudian yang ketiga, sebagian orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi ada jihad hukumnya fardu kifayah. Kemudian di dalam fardu kifayahnya ada sebagian orang ditunjuk khusus. Mereka adalah pasukan tentara misalnya. Maka yang ditunjuk khusus ini, semua yang ditunjuk hukumnya jihad bagi mereka fardu kifayah. Tidak boleh lagi. Dan tidak perlu dia minta izin kepada orang tuanya pulang ke rumah. Minta izin, ya, tidak perlu. Tapi kalau fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah, anak harus pulang ke rumah minta izin. Ya, baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis yang ada di depan kita ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad ini pada nomor hadis yang pertama, nomor hadis 1, ya. Demikian pula beliau riwayatkan dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari pada nomor hadis yang ke-527. Muslim dalam sahihnya pada nomor hadis yang ke-85. Tirmidzi dalam sunannya pada nomor hadis yang 173 dan 1898, dan An-Nasa'i dalam sunannya di dalam, ya, pada nomor hadis yang ke-610 sampai 611. Ya. Kemudian dari hadis ini ada beberapa buah faedah-faedah yang bisa kita petik darinya. Faedah yang pertama kita nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Faisal bin Abdul Aziz Al-Huraybili dalam kitabnya Tathrisu Riyadhis Shalihin pada jilid 1 halaman 221 beliau mengatakan, al-haditsu dalilun ala anna salata fi waqtiha afdalul a'mali.
Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa sholat pada waktunya adalah seutama-utamanya amalan. Karena disebutkan yang paling pertama. Wa anna birrul walidaini afdalu minal jihadi, dan bahwa bakti kepada kedua orang tua, ini faedah kedua ya. Dan bahwa bakti kepada kedua orang tua lebih afdal, lebih utama daripada jihad. Kasih dalam turun fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu ain tidak. Ya, karena itu menjadi haknya Allah. Karena ini untuk membela agama. Ya. Faedah yang kedua kita nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari pada jilid 5 halaman 14. Kata beliau rahimahullah taala, fa in qulta, kalau Anda katakan, Anda bertanya, mal hikmatu fi taksisi adz-dzikri bi hadhihi al-asya'i thalathati. Kalau Anda bertanya, apa hikmahnya dalam pengkhususan penyebutan 3 perkara ini? Artinya di sana kan banyak perkara lain dalam agama ya, punya keutamaan yang luar biasa besarnya. Tapi kenapa 3 ini yang disebutkan, yang lainnya tidak? Kata beliau, qultu, saya katakan, artinya saya jawab, hadhihi thalathatu afdalul a'mali ba'dal imani. 3 perkara ini adalah seutama-utamanya amalan setelah iman. Seutama-utamanya amalan setelah iman. Man dayya as-salata allati hiya imadud dini ma'al ilmi bi fadilatiha. Barang siapa yang menyia-nyiakan urusan salat ini, yang merupakan pilar agama, padahal dia tahu keutamaannya, karena diberiha min amri dini asadda fatihan, maka terhadap perkara-perkara agama yang lainnya pasti dia lebih menyia-nyiakannya. Iya. Wa asabu ta'awunan wastighfafan, dan akan lebih meremehkannya dan merendahkannya. Ya, hanya disebut oleh Nabi SAW supaya kita punya perhatian terhadap 3 perkara. Ya. Makanya kalau kita punya usaha mempekerjakan orang, pilih orang yang menjaga sholatnya. Jangan pilih orang yang tidak sholat. Alhamdulillah. Kalau haknya Allah saja dia tidak jaga, bagaimana dia mau jaga haknya kita? Kan begitu ya. Faedah berikutnya, kita nukilkan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Fathul Bari pada jilid 2 halaman 9. Beliau menukilkan faedah dari seorang ulama yang bernama Ibnu Battal Al-Qurtubi. Qala Ibnu Battalin, katanya Ibnu Battal berkata, fihi anna al-bidara ila salati fi awwali awqatiha. Di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa bersegera menuju salat pada awal waktunya, bersegera menuju salat pada awal waktunya, afdalu minat tarahi fiha, lebih utama daripada menunda-nunda di dalamnya. Ya, jadi kita misalnya sholat zuhur, bagusnya kita
sholat di awal waktu. Apalagi laki-laki wajib dia ikut sholat berjamaah. Perempuan dalam hal ini di rumah ya tentunya dia kerjakan di awal waktu. Sudah adzan langsung dia wudu, ya dia sholat sunnah, kemudian sholat zuhur, sholat sunnah lagi. Waktu yang paling utama, jangan ditunda-tunda. Ya. Li'annahu innama syarata fiha an takuna ahabbal a'mali idza uqimat li waqtihal mustahabbi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah mempersyaratkan di dalamnya agar ya salat itu menjadi amalan yang paling dicintai idza uqimat li waqtihal mustahab, apabila dikerjakan pada waktunya yang dianjurkan, yaitu awal waktu. Ya. Waktu yang paling utama. Faedah yang berikutnya masih dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari pada jilid 2 halaman 10 sampai 11. Wa fil hadithi fadlu ta'dhimil walidaini. Di dalam hadis ini kata beliau terdapat keutamaan mengagungkan kedua orang tua. Muliakan mereka ya. Di dalam hadis ini ada keutamaan mengagungkan kedua orang tua. Keutamaannya sampai dikatakan apa? Termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi kalian yang masih ada orang tuanya, hargai ya, nikmati. Pintu surga bagi kita. Banyak amalan-amalan utama bisa kita raih dengan berbakti kepada orang tua. Bagi mereka yang sudah meninggal orang tuanya, carilah pintu-pintu bakti kepada orang tua. Setiap sholat kita doakan orang tua kita di dalam sholat, setelah tasyahud, sebelum kita salam, ya. Perbanyak doa di sini, termasuk doa untuk orang tua. Ya Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Hafal doa itu, atau doa yang kita hafal mati ya, beredar di masyarakat. Rabbi firli wa liwalidayya, ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah lupakan orang tua kita dari doa-doa kita. Sambung silaturahim dengan sahabat-sahabatnya, orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tua kita, ya, kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya. Kemudian juga kita carikan orang tua kita jalan untuk bersedekah baginya. Cari wakaf yang terus mengalir pahalanya. Ada pembangunan masjid, sedekahkan untuk orang tua, wakafkan untuk orang tua kita di situ. Itu bakti kita kepada orang tua. Jadi tidak ada istilahnya bakti itu putus. Selama kita hidup, bakti itu akan terus berjalan. Sebagian orang kadang kalau meninggal orang tuanya, dia sudah lupa betul orang tuanya. Na'udzubillah. Termasuk kedurhakaan ya. Faedah berikutnya disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa anna a'malal birri yafdulu ba'daha 'ala ba'dhin. Bahwa amalan-amalan kebajikan sebagiannya melebihi yang lainnya. Salat yang merupakan haknya Allah lebih tinggi daripada bakti kepada orang tua. Makanya kalau bertabrakan hajatnya orang tua dengan salat, dahulukan salat fardu kita. Adapun salat sunnah ya kita dahulukan orang tua di sini, karena Allah tidak mewajibkan kita. Adapun bakti kepada orang tua mewajibkan kita. Allah wajibkan kita di dalamnya. Sunnah ketemu wajib, dahulukan yang wajib. Ya. Faedah berikutnya, wa fihi as-su'alu an masaila syatta
fi waqtin wahidin. Di dalam hadis ini terdapat keterangan tentang bertanya, artinya bolehnya bertanya an masaila syatta, tentang perkara-perkara yang syatta, yang beragam, fi waqtin wahidin, dalam satu waktu. Ya, cuma tadi ingat jangan sampai merepotkan ustaz tidak, atau orang yang ditanya. Nanti dia ya berat. Nah, tinggal kita perhatikan bagaimana kondisi ketika kita bertanya. Kalau memang ustaz kelihatannya santai-santai saja, bertanya sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dia kelihatannya sudah gelisah, sudah kita berhenti di situ. Kemudian faedah yang berikutnya masih dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, warifqu bil alimi wa tawaqqufu 'anil iktsari 'alaihi khasyata malalihi. Nah, di dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk ar-rifqu, ya, berlaku lembut terhadap seorang yang berilmu, wa tawaqqufu 'anil iktsari 'alaihi, dan berhenti dari memperbanyak pertanyaan kepadanya, khasyatan malali, karena khawatir dia bosan. Ya. Kemudian faedah berikutnya, wa ma kana alaihi sahabatu min ta'dhimin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafaqati alaihi. Di dalam hadis ini juga terdapat sesuatu yang dijalani oleh para sahabat, berupa pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sayangnya mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kayaknya tidak bisa ditanya lagi. Sudah, saya berhenti di sini. Sebenarnya saya masih mau bertanya. Andai kan saya bertanya, pasti Nabi SAW masih akan terus menjawab pertanyaan saya. Tapi sudah gini, kasihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang juga itu jangan melihat seorang alim, seorang ustadznya tidak mengeluh dalam tanya jawab. Kita saja yang mengerti ya. Jangan terlalu banyak, nanti ya kasihan dia. Ada istrinya, ada kerjaannya, ya. Baik. Kemudian faedah berikutnya masih dari Al-Hafidz, wa ma kana wa alaihi min irsadil mustarsyidina walau syaqqa alaihi. Di dalam hadis ini juga terdapat sesuatu yang dijalani oleh Nabi SAW, ya, berupa bimbingan terhadap orang-orang yang meminta bimbingan, ya, berupa bimbingan pada orang yang meminta bimbingan, walau syaqqa alaihi, sekalipun hal itu berat atas Nabi SAW. Beliau tidak mengeluh. Tapi Abdullah bin Mas'ud orang yang cerdik, kayaknya sudah berat ini, ya. Apalagi kalau istri di dalam sudah bunyi-bunyi piring, ya. Apa anak sudah menangis di dalam, itu sudah isyarat bahwasanya ini kayaknya anak mau diurusi, ya. Baik. Kemudian faedah yang lainnya disebutkan di sini oleh Al-Hafidz, wa fihi anna al-isyarata tatanassalu manzilat at-tasrih. Di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa isyarat berkedudukan seperti kedudukannya at-tasrih, penegasan. Ibnu Mas'ud melihat Nabi SAW ketika ditanya satu kali, dua kali, tiga kalinya, kelihatannya Nabi SAW sudah gelisah. Itu isyarat bagi sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk berhenti bertanya. Seakan-akan Nabi SAW sudah bilang, sudah minum dulu, ada pekerjaan ini. Ya, nah itu orang cerdik harus pintar mempelajari, melihat mimiknya seseorang. Iya.
Paham ya? Masih ada ini. Sampai jam berapa biasa? Hah? Atau kita balap ya? Baik. Faedah berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Abu Abbas Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim pada jilid 2 halaman 42 kata beliau rahimahullah, wa fihi minal fiqhi. Di dalam hadis ini terdapat fiqhi, faedah pelajaran, yaitu ihtiramul alimi wal fadili, penghormatan terhadap seorang yang berilmu dan orang yang utama. Kita hormati, kita muliakan dia. Wa ri'ayatul adabi ma'ahu, serta menjaga adab bersamanya. Wa in wathiqa bi hilmihi wa sathi, sekalipun seseorang yakin terhadap sifat santunnya dan maafnya. Artinya kita pelajari orang seorang alim ya, kita bertanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya, kita pelajari sudah, mimiknya sudah ini ya, gelisah. Ya, walaupun mungkin kita tahu bahwasanya ustadz kita misalnya orangnya penyabar, tidak akan pernah mengeluh. Jangan justru kita tunggangi hal-hal yang seperti ini, akhirnya kita bertanya terus. Jangan ya. Kalau kita perhatikan adab bersama. Ini adab ya. Baik. Faedah yang berikutnya, kita kembali ke Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, kepada Ibnu Rajab ya. Kita nukilkan dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari jilid 3 halaman 40. Jadi ada 2 Fathul Bari. Ibnu Rajab dulu, kemudian datang setelahnya Ibnu Hajar. Sama judul kitabnya tapi ya tidak sama isinya. Semuanya syarah terhadap Al-Bukhari. Kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, dalla hadits Ibnu Mas'udin hada, hadisnya Ibnu Mas'ud ini menunjukkan ala anna afdalal a'mali wa aqrabaha ila Allah, bahwa seutama-utamanya amalan dan yang paling dekatnya kepada Allah serta yang paling dicintai olehnya, as-salatu ala mawaqiti al-anqatati laha, adalah salat pada waktu-waktunya yang telah ditetapkan baginya. Ya. Kemudian terakhir kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Ali bin Sultan Al-Qari dalam kitabnya Mirqatul Mafatih jilid 2 halaman 505, kata beliau rahimahullah, wa fil hadithi dalilun ala ma qalahu ulama, di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan tentang sesuatu yang dinyatakan oleh para ulama, min anna salata afdalul ibadati ba'da syahadatain, bahwa salat adalah seutama-utamanya ibadah setelah syahadatain, yuwafiquha al-khabar sahihu, ini sejalan ya, sepakat dengan hadis yang sahih, as-salatu khairu mawdu'in, salat adalah sebaik-baik syariat yang diletakkan. Di sini diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Awsat, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitabnya Shahihut Targhib pada nomor hadis yang ke-390. Dan saya kira sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena terlalu panjang. Tapi begitulah kalau kita belajar ya. Ya, tanggung kalau
kita berhenti, masih ada faedah pelajaran tidak disampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.